Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Thariqah, NPM 2114151019. Saya mahasiswi jurusan Kehutanan kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan PPT untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Dasar dengan judul PPT Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove. Oleh Jamilatul Thariqah, NPM 2114151019, mahasiswi jurusan Kehutanan A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang akan dibahas pertama, pendahuluan, kedua, metodologi penelitian, yang ketiga, pembahasan, dan keempat, kesimpulan. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kegiatan manusia, pola pemanfaatan sumber daya alam, dan pola pembangunan dituding sebagai faktor penyebab penting yang terjadinya kerusakan ekosistem hutan mangrove. Tindakan manusia seperti membuka lahan untuk tambak yang melampaui batas daya dukung maupun memanfaatkan tanaman mangrove secara berlebih tanpa melakukan rehabilitasi akan menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem hutan mangrove. Pola pemanfaatan lahan yang bersifat tidak ramah lingkungan juga akan mengancam keberadaan ekosistem hutan mangrove. Demikian pula, pola pembangunan yang dijalankan di daerah akan mempengaruhi kelestarian sumber daya hutan mangrove. Kegiatan pembangunan seperti investasi dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem mangrove melalui dua cara, yaitu yang pertama, eksploitasi sumber daya alam yang merusak keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem mangrove. Kedua, kegiatan pembangunan atau investasi memberikan muatan beban pencemar yang dapat menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya proses-proses alami dalam ekosistem. Degradasi ekosistem hutan mangrove dalam banyak kasus sering disebabkan karena perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Inti dari semua permasalahan degradasi hutan mangrove itu pada hakikatnya bersumber pada manusia beserta perilakunya. Dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di sekitarnya. Persepsi dan partisipasi merupakan unsur perilaku manusia yang akan mempengaruhi bagaimana seorang manusia bertindak. Gumilar 2010. Untuk menjamin fungsi ekosistem hutan mangrove berjalan dengan baik bagi lingkungan secara keseluruhan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, maka diperlukan strategi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang efektif, yang berlandaskan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, yaitu pengelolaan yang dilakukan secara teratur menyeluruh dari aspek-aspek lingkungan terkait yang mencakup aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks sosial budaya masyarakat, maka perlu dilakukan studi komprehensif mengenai aspek sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar hutan mangrove di Kabupaten Indramayu. Tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Indramayu. Yang kedua yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode case study, yaitu metode penelitian untuk meneliti persoalan-persoalan sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar hutan mangrove secara lebih mendalam. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, instansional,
dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Variabel. Variabel yang diteliti meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Indramayu. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi lapangan, wawancara, dan pengumpulan data sekunder atau pendekatan triangulasi. Greenfield 2002. Observasi lapangan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan objek kajian di lapangan secara langsung untuk kepentingan konfirmasi data yang diperoleh dari data sekunder instansional. Wawancara dilakukan dengan diskusi langsung dengan tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder dikumpulkan dengan cara mendatangi langsung instansi terkait, identifikasi data, dan koleksi data. Teknik sampling yang digunakan adalah purpose sampling. Sampel ditentukan atau dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahapan pokok sebagai berikut. Yang pertama, survei identifikasi dan inventarisasi data, persepsi dan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan interview dan pengumpulan data sekunder. Yang kedua, pengolahan data dengan cara melakukan rekapitulasi, klasifikasi, penyusunan, tabulasi, pembobotan, dan scoring data. Yang ketiga, melakukan analisis data dan informasi hasil pengelolaan data dengan cara melakukan komparasi informasi dengan standar nilai tertentu. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskripsi, yaitu berusaha menjelaskan kondisi objek kalian menurut kriteria-kriteria tertentu, sehingga bisa memberikan gambaran yang sesungguhnya. Metode yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat adalah metode skala Likert dan indeks persepsi masyarakat atau IPM. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Persepsi masyarakat. Kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam. Berkaitan dengan kerusakan wilayah pesisir, seluruh responden menyatakan sangat setuju, 100%. SS, IPM sama dengan 1. Kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia. Responden sebanyak 69% menyatakan sangat setuju, IPM 0,69, dan 31% menyatakan setuju, IPS 0,31. Kerusakan hutan mangrove karena abrasi dan kepentingan ekonomi, persepsi responden 100%, SS, IPM sama dengan 1, kerusakan hutan mangrove di Indramayu pada saat ini disebabkan oleh 2 faktor penting, yaitu abrasi pesisir dan kepentingan ekonomi. Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir. Seluruh responden menyatakan sangat setuju, 100%. Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak. Sebanyak 6% responden menyatakan abstain dan 68% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa hutan mangrove bermanfaat bagi kegiatan usaha tambak. Pengelolaan hutan mangrove tanggung jawab bersama. Berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan hutan mangrove, 63% perusahaan dan masyarakat. Penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai. Responden sebanyak 60% menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 23% responden menyatakan tidak setuju. Dan 17% responden menyatakan abstain. Perusahaan lokal berpartisipasi dalam
pelestarian lingkungan. Sebanyak 80% responden menyatakan setuju dan 20% responden menyatakan abstain. Pemda sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik. Responden sebanyak 46% menyatakan sangat setuju. Responden sebanyak 49% menyatakan setuju dan sebanyak 5% menyatakan abstain. Berikut gambar grafik pengukuran persepsi masyarakat terhadap isu lingkungan ekosistem dan pengelolaan hutan mangrove di Indramayu menggunakan skala Likert. Berikut tabel indeks persepsi masyarakat terhadap isu lingkungan dan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu. Berikut gambar kedua, sebaran nilai indeks partisipasi masyarakat menurut program stakeholder di Kabupaten Indramayu. Gambar ketiga yaitu derajat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Indramayu. Model tangga partisipasi Einstein 1969 dimodifikasi. Yang keempat, kesimpulan. Kerusakan ekosistem mangrove selain faktor alam juga karena perilaku manusia. Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir. Pengelolaan hutan mangrove tanggung jawab bersama. Perusahaan lokal harus berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin pelestarian lingkungan dengan baik. Indeks partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan mangrove berada pada tahap tokenisme, yaitu suatu tingkat partisipasi di mana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.